Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hahaha, pemimpin sekte Yunsan, mengapa kamu harus terburu-buru? Belum diputuskan apakah sekte awan berkabut akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa yang jelas dari seorang pria muda perlahan terdengar di langit saat penguasa hitam itu mendarat di tanah. Hahaha, anjing yang kehilangan rumahnya kembali kemudian dan berani mengatakan kata-kata yang kurang sopan. Xiaoyan, aku yang lama bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu melarikan diri seperti 3 tahun yang lalu. Akhir akan tetap sama 3 tahun kemudian. Yunsan dengan dingin tertawa. Hah? Orang itu adalah Xiaoyan? Xiaoyan yang diincar dan dikejar oleh sekte awan berkabut saat itu. Hahaha, siapa lagi yang akan berani selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan sekte awan berkabut. Saat itu dia diusir dari kekaisaran. Sungguh tidak terduga orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya yang melambung tinggi, tetapi dia juga telah membawa kembali sejumlah ahli. Setelah banyak percakapan pribadi terdengar, tatapan Yunsan perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit, sementara ekspresinya jelek. Mengapa? Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi anak kecil ini yang tidak tahu luasnya surga dan bumi? Ucap Yunsan. Yunsan, jangan berpikir kita tidak menyadari ambisi liar apa yang telah dimiliki sekte awan berkabutmu selama beberapa tahun ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kita hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Karena mereka sudah mencapai langkah ini, Jia Xingtian tentu saja tidak takut pada Yunsan. Oleh karena itu ejekan dalam kata-katanya sangat padat. Hahaha, baiklah, sangat bagus. Sungguh tidak terduga kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil ini yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Sangat bagus, karena kamu semua di sini tidak ada lagi yang ingin kamu tinggalkan hari ini, ucap Yunsan. Pegunungan sekte awan berkabut yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yunsan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Kegemparan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat penatua sekte awan berkabut berkedip dan muncul. Dari tampilan situasinya, sepertinya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Xiaoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu arogan dalam memimpin orang-orang datang dan menimbulkan masalah dalam sekte awan berkabut? Gua menghirup napas panjang sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara keras. Sekte awan berkabut telah menghancurkan klan Xiaoku. Apakah itu bukan kesombongan? Sekte awan berkabut dengan paksa mencoba untuk memusnahkan klan primer. Apakah itu juga bukan hal yang arogan? Karena sekte awan berkabut berani menjadi sombong, mengapa aku Xiaoyan tidak berani? Sekte awan berkabut dan aku memiliki pertikaian darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak meninggal. Hari ini aku datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Tatapan dingin Xiaoyan melesat ke arah Guhe. Membalas dendam adalah salah. Aku khawatir merusak pernikahan adalah tujuan yang sebenarnya, bukan? Guhe membalas tawa dingin dengan memberikan balasan kepada Xiaoyan. Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada makna pernikahan seperti itu? Xiaoyan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau gelap bergegas ke bawah dengan cara yang seperti kilat. Itu muncul di depan wanita itu yang tubuhnya dibungkus gaun merah hanya dalam sekejap. Sebuah cahaya hitam samar tiba-tiba melesat keluar dari boneka itu saat api itu bung. Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan angin yang menyebar muncul. Pengantin wanita yang pertama kali diserang dengan cepat mundur 2 langkah. Yun. Guhe segera menjadi khawatir ketika dia melihat pengantin wanita itu mundur.
Dia akan memanjangkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar terpancar di bawah kain merah. Aku baik-baik saja. Semua orang di tanah terbuka saling bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Sepasang tangan halus seperti giok diperpanjang keluar dari bawah lengan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka segera menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah itu ditarik, wajah yang indah seperti salju muncul di depan mata semua orang. Yunsan, kamu benar-benar menggunakan cara tercela semacam ini untuk merekrut orang yang kuat ke sisimu. Kamu benar-benar guru yang baik, ucap Xiaoyan. Saat itu, kamu diizinkan untungnya melarikan diri. Kali ini aku akan mencabut semua gigimu satu persatu setelah menangkapmu. Wajah Yunsan berkedut setelah mendengar cemoohan dalam kata-kata Xiaoyan. Kepala sekte, masalah hari ini sangat terkait denganku. Serahkan orang ini kepadaku, ucap Guhe. Oh, Guhe, keahlianmu tidak dalam pertempuran. Kamu tidak perlu melakukannya. Ini akan sama ketika aku menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya padamu untuk ditangani, ucap Yunsan. Guhe menggelengkan kepalanya. Aku ingin memberitahu dia bahwa hanya aku yang layak bersamanya. Yunsan merajut alisnya sedikit ketika dia melihat ketekunan Guhe. Baru sesaat kemudian dia dengan enggan mengangguk. Xiaoyan, terlepas siapa kamu, hari ini kebenaran kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika kamu pergi sekarang, aku dapat memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika kamu masih bersikeras menyebabkan masalah, aku juga akan memberitahu kamu. Aku Guhe bukan seseorang yang lembut yang orang lain bisa menggertak sesuka mereka, ucap Guhe. Guhe, kamu... Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara kepada Guhe. Yun, diam. Yunsan di samping menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun baru saja terdengar. Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat Guhe yang benar-benar melangkah maju setelah tidak dapat mentoleransi situasi. Xiaoyan melambaikan tangannya ke Jia Xingtian dan tiga lainnya, menunjukkan mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Guhe sebelum berbicara dengan serius. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao dan sekte awan berkabut. Xiaoyan akan melihat siapa saja yang menghalangiku akan dianggap sebagai musuh. Bahkan kamu, Guhe, tidak terkecuali. Hahaha, baiklah. Karena ini adalah masalahnya, maka serang. Aku juga ingin melihat seberapa kuat kamu, anggota paling luar biasa dari generasi muda di Kekaisaran Qiama, jawab Guhe. Jika kamu tidak kalah dalam 10 pertukaran, Xiaoyan akan segera berbalik dan pergi. Namun jika kamu tidak dapat bertahan dengan 10 pertukaran, jangan campur tangan dalam masalah antara sekte awan berkabut dan aku. Xiaoyan melirik Guhe. Dia tersenyum dan mengatakan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera mulai gempar saat kata-kata Xiaoyan itu terdengar. Selama 3 tahun ini, Guhe telah maju ke kelas Dou Huang. Selain itu, Yunsan sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun pada saat ini pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar berani mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Guhe di langit akhirnya tertawa dari kemarahan ekstrim ketika dia mendengar kata-kata sombong ini dari Xiaoyan. Baiklah, aku Guhe akan bertarung denganmu dan menerima 10 pertukaran denganmu. Aku ingin melihat apa kualifikasi kamu sehingga benar-benar berani menjadi sombong di hadapanku. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah sangat melonjak, ada risiko yang sangat besar jika dia ingin mengalahkan Guhe dalam 10 pertukaran. Hari ini semua fraksi telah berkumpul dan menuju ke sekte awan berkabut dengan harapan menghancurkan sekaligus. Selain itu ada 100.000 orang anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Xiaoyan membuat kesalahan pada saat ini dan membiarkan Guhe menerima 10 serangannya, apakah mereka benar-benar harus menghentikan semua serangan mereka yang telah mereka persiapkan untuk waktu yang lama?
Xiaoyan melambaikan tangannya ketika dia melihat ekspresi semua orang. Tenang, karena pertumpahan darahku dengan sekte awan berkabut, aku pasti tidak akan bertindak sembarangan. Xiaoyan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang saling melirik satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak terus mengatakan apa-apa setelah melihat desakan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih memegang cukup kepercayaan terhadap Xiaoyan saat ini. Xiaoyan, berhati-hati. Guhe telah maju ke kelas Dou Huang. Selain itu, ia juga mengendalikan sejenis nyala api yang sangat kuat. Meskipun ini bukan api surgawi, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Fama mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit, tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Guhe. Yunsun sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap kedua orang di langit dan sudut mulutnya terangkat menjadi sedikit senyum gelap. Dia sudah tahu bahwa Guhe tidak akan mampu menahan penghinaan dan campur tangan ini. Meskipun 10 pertukaran ini melebihi harapannya sedikit, sepertinya Guhe akan mengerahkan semua kekuatannya. Pada saat itu dia harus dapat menyebabkan Xiaoyan luka bahkan jika dia kalah pada Xiaoyan. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Guhe perlahan-lahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika Dauki ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Dauki berlama-lama di kulitnya dan menggeliat berulang kali. Muncul seperti kelompok berwarna, seperti nyala api yang memancarkan suhu panas. Jika kamu bersikeras membiarkan dirimu diperalat oleh Yunsan seperti tombak, wajar saja jika aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun, ucap Xiaoyan. Dalam hal ini, kita akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Guhe dengan marah tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya dan Dauki berfluktuasi. Sesaat kemudian itu diaglomerasi dan membentuk pedang panjang ungu di telapak tangannya. Xiaoyan tersenyum. 10 pertukaran. Xiaoyan mengangkat penguasa berat dan mengarahkannya ke Guhe sebelum berbicara dengan lembut. Wajah Guhe sedikit gemetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit keras dan mengepakkan sayap api ungunya di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang menembak eksplosif ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, ujung pedang sudah mencapai dada Xiaoyan. Sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar anehnya muncul di depan Xiaoyan. Itu seperti perisai tebal dan dengan mudah memblokir pedang panjang api ungu. Pedang itu pun bertabrakan dan pergelangan tangan Guhe bergetar setelah serangannya sia-sia. Pedang panjangnya yang tajam seperti ular beracun dengan cepat diputar dan bergerak melintasi penguasa berat sebelum menusuk ke depan dengan tiba-tiba. Pedang panjang yang baru saja melesat melewati penguasa yang berat ketika jari Xiaoyan segera menjentikan segumpal angin secara akurat memukul pedang itu. Itu memantulkannya ke samping. Penguasa yang berat itu melambai pada saat yang sama dan menghantam ke arah wajah Guhe. Tubuh Guhe bergerak kembali dan dengan mudah menghindari serangan Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menjadi keras ketika Dauki mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar dengan kuat dan banyak sekali bayangan yang muncul di depan tubuhnya sementara itu berguncang terus. 1000 pedang api merah, teriak Guhe. Gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Guhe dalam beberapa nafas. Tangannya gemetar dan pedang panjang ungu didorong ke depan. Pedang panas memenuhi mata Xiaoyan. Meskipun jumlah bayangan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang dibawa pada mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Xiaoyan dengan sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang yang sebenarnya yang tersembunyi di mata bayangan akan langsung muncul secara tak terduga. Seseorang akan bisa melihat kemampuan Guhe yang sebenarnya hanya dengan melihat teknik pedang teknik Dou yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli biasa. Selain itu, Dauki didukung oleh api ungu, memberinya kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorak-sorai terdengar di tanah terbuka di bawah ketika serangan Guhe dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar diperketat. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Xiaoyan hampa.
Tatapannya dengan tenang melihat pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menarik busur yang agak misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa itu mengibarkan sosok hitam buram yang menusuk dengan cara yang cekatan. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penguasa agaknya membawa gerakan seperti gelombang besar, di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dalam serangannya. Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari sosok pedang. Selain itu, terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas tarian lambat yang misterius dari penguasa berat itu. Cara ini seolah-olah panah hujan turun dari segala arah ketika anak-anak panah itu bertemu dengan ombak besar seperti laut. Mereka semua tertelan terlepas dari berapa banyak dari mereka yang hadir. Wajah Guhe berubah sedikit saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat di pihak lain. Dia bisa merasakan pedang yang tersembunyi di dalam bayangan. Setelah itu secara bertahap ditarik lebih dekat ke penguasa yang berat. Anak kecil ini memang memiliki keterampilan. Pikiran ini melewati pikiran Guhe. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung melarikan diri dari banyak bayangan. Setelah itu sekali lagi menusuk ke arah dada Xiaoyan. Sosok pedang baru saja mengungkapkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sebuah gaya hisap segera meletus dan menarik pedang panjang sedemikian rupa sehingga arah serangannya berubah. Gue terkejut ketika arah serangan pedang panjang itu berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba berubah. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan dilemparkan ke arahnya dengan kejam. Melihat serangan pihak lain, Guhe mundur sedikit. Ekspresinya berubah dingin dan dauki di telapak tangannya. Dengan cepat dia aglomerasi. Dia segera menekan telapak Xiaoyan tanpa basa-basi. Bung! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Xiaoyan terhuyung. Tubuhnya mundur dengan stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Guhe yang terbang kembali beberapa puluh meter dan tersenyum. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Guhe saat ini seharusnya berada di 3 bintang Dou Huang. Karena api ungu miliknya, kekuatan tempur Guhe sebanding dengan bintang 4 atau 5 Dou Huang. Xiaoyan, kita telah menyelesaikan 8 kali pertukaran sebelumnya. Guhe mengepakkan sayap api ungu untuk menstabilkan tubuhnya dan berbicara kepada Xiaoyan. Masih ada 2 gerakan lagi. Mengapa kamu harus merayakannya sepagi ini? 2 gerakan sudah cukup untuk menyelesaikan kamu, ucap Xiaoyan. Guhe segera tertawa dingin ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Pedang panjang api ungu di tangannya diayunkan dan juga menghilang. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 pertukaran yang tersisa. Xiaoyan menyeringai. Dauki di tubuhnya melonjak dan berguling-guling seperti banjir besar. Guhe juga merasakan dauki yang bergolak dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengedarkan dauki di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Hati Guhe menjadi kejam. Dia meringkuk 5 jarinya dan mereka membentuk bentuk cakar yang aneh. Api ungu di tangannya terlihat sebagian. Yunsen duduk dengan tenang di panggung pernikahan. Telunjuknya yang keriput dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat mata sipitnya mengunci kedua orang di langit. Dengan mata tajamnya, dia secara alami dapat melihat tingkatan kekuatan Xiaoyan dari pertukaran dengan Guhe. Dia tidak benar-benar menembus kelas Dou Huang. Mungkin itu karena metode Qi Xiaoyan dan alasan lain adalah kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang elit Dou Huang. Namun mencoba untuk mengalahkan Guhe dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan hal ini tidak diragukan lagi adalah lamunan. Alasan Xiaoyan mampu membunuh begitu banyak ahli dari sekte awan berkabut di ibu kota saat itu kemungkinan karena dia memiliki bantuan dari roh yang disebut Yao Cheng di tubuhnya. Aku berpikir dia sudah tumbuh dalam waktu 3 tahun, tetapi dia masih meminjam kekuatan orang lain. Aku telah melebih-lebihkan kekuatannya. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku harus memberitahumu akhirmu bagaimana.
akan lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu, ucap Yunsan. Sudut mulut Yunsan terangkat dengan dingin dan penghinaan gelap. Xiaoyan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yunsan. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup sementara dauki di tubuhnya menjadi lebih bergejolak. Dengan senyum samar, Xiaoyan melangkah maju dan lapisan cahaya perak bersinar muncul. Dengan munculnya cahaya perak, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan anehnya segera lenyap di tengah suara rendah guntur. Kehilangan tiba-tiba Xiaoyan segera membangkitkan seruan di semua tempat. Banyak ahli memiliki wajah tercengang. Mereka menyadari mereka tidak merasakan apa-apa ketika sosok Xiaoyan lenyap. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Alis Yunsan sedikit terangkat pada saat ini. Kecepatan Xiaoyan telah membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas secara alami adalah Gu He, namun yang terakhir tidak memiliki pengalaman tempur. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya setelah sedikit terkejut. Keluar! Gu He tersenyum dingin setelah persepsi spiritualnya baru saja diperpanjang. Sayap-sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju tempat tertentu tidak jauh darinya dengan cara seperti kilat. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun sebelum angin dari cakar bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Jubah hitam anehnya muncul. Permukaan jubah hitam dengan kedua tangannya telah membentuk segel tangan yang aneh. Mulutnya juga menonjol, muncul seperti katak. Penampilan ini menyebabkan Gu He terkejut. Dia baru saja pindah untuk mundur ketika kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Sebuah doki yang kuat segera tiba-tiba meletus dengan teriakan dari tenggorokannya. Auman penghancur harimau singa emas, teriak Xiaoyan. Gemuruh harimau seperti guntur terdengar di langit yang cerah bergema di seluruh langit. Gelombang sonik yang menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya terkena sedikit auman itu dan merasakan ketulian. Beberapa murid yang lemah, sekte awan berkabut, merasa pusing dan mereka yang bahkan lebih lemah terguncang sampai mereka pingsan. Gelombang sonik yang kasar dan tiba-tiba itu memiliki dampak yang sangat besar pada Gu He yang berada di dekatnya. Oleh karena itu meskipun yang terakhir menjadi kuat, ia masih linglung sejenak. Gu He hanya linglung sebentar dan segera pulih dengan cepat. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah dengan liar mengedarkan dauki di tubuhnya. Setelah itu dauki mengalir seperti toren menuju kedua cakar. Dia jelas mengerti dalam pertarungan antara yang kuat. Seketika perhatian seseorang akan menentukan pemenangnya. Dengan tampilan kekuatan pihak lain, langkah yang harus dia lakukan adalah mengeluarkan semua kekuatannya. Telapak tangan Gu He ditutupi dengan api berwarna ungu yang lebat. Api layu sebelum akhirnya menggumpal menjadi bentuk elang ungu seukuran tinju, bahkan samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Xiaoyan dengan cepat selesai ketika api ungu teraglomerasi di telapak tangan Gu He. Api hijau giok berlama-lama di sekujur tubuhnya, sementara api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan api hati teratai benar-benar dilepaskan pada saat ini. Elang ungu pembakaran, teriak Gu He. Elang api besar itu dengan cepat diperluas di mata Xiaoyan. Sesaat kemudian tubuh Xiaoyan akhirnya pindah. Dalam menghadapi serangan yang datang ke depan, Xiaoyan tidak mengambil bahkan setengah langkah mundur. Dia melipat kakinya sedikit dan api hijau gelap di tinjunya tiba-tiba mulai cepat menekan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa nafas, api hijau gelap terang semula telah menyusut menjadi lendir seperti lapisan. Jenis api hijau gelap yang mirip dengan lendir seperti benda menutupi kepala Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat elang ungu raksasa yang berada di dekatnya. Dia menghadapi wajah dingin Gu He di dalam elang api dan tersenyum. Setelah itu dia mengepalkan 5 jari tangannya dan kepalan tangan ditutupi oleh lendir hijau gelap dengan segera menabrak dengan kuat ke arah elang ungu besar tanpa gerakan mewah. Tabrakan yang tidak proporsional ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang menggelengkan kepala mereka. Seorang pria muda bagaimanapun adalah pria muda. Dia terlalu impulsif. Yun Yun tanpa sadar menggigit bibir merah bawahnya dalam menghadapi tabrakan seperti itu. Dibandingkan dengan tatapan menyedihkan dari orang lain,
Tatapan Yunsan akhirnya mempertahankan senyum dingin pada saat dia melihat lapisan lendir hijau gelap yang tipis. Dia tidak mengharapkan Xiaoyan dapat menekan energi mengingat kekuatannya yang bahkan tidak di tingkat Dou Huang. Langkah terakhir. Guhe tidak punya banyak waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar ketika energi yang membuatnya takut sampai jiwanya hampir keluar tiba-tiba meletus dari tinju Xiaoyan, meledak seperti air banjir. Kekuatan ini sangat menakutkan. Mata Guhe mengecil bahkan dengan kekuatannya. Bung! Guntur keras bergema di langit. Itu menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di tanah terbuka mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput. Langit yang sangat besar ditempati oleh gelombang api. Di tengah-tengah gelombang api ungu, ada sekelompok api hijau gelap yang sangat terang. Itu berdiri dengan anggun tanpa mempedulikan bagaimana nyala api ungu tua itu menyerang. Api hijau gelap itu hanya beberapa kaki lebar awalnya. Namun setelah ekspansi seketika, nyala api ungu tua yang telah menyebar ke seluruh angkasa diusir dan tertelan oleh api lain dalam sekejap mata. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah api telah diusir. Kekuatan menakutkan yang secara instan meletus mengalir ke tubuhnya dengan cara seperti kilat. Darah segar berwarna merah terang terlontar di depan mata sejumlah orang. Sebuah tubuh menjadi seperti burung dengan sayap patah saat turun dengan lemah dari langit. Yunsan yang agak suram menghadap ke atas panggung pernikahan, akhirnya melambaikan lengan bajunya. Pasukan menerima tubuh dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Guhe pucat putih ketika dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi dengan jejak darah. Banyak tatapan di sekeliling memandang Guhe yang berwajah pucat di sisi yang berlawanan. Seorang anggota generasi muda yang baru berusia sekitar 20 tahun benar-benar telah mengalahkan seorang elit murni Dou Huang dalam 10 pertukaran singkat. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar membuat beberapa orang merasa situasinya sedikit seperti mimpi. Jia Xingtian dan yang lainnya mengawasi Guhe yang kalah dalam serangan terakhir dari tempat tertentu di langit. Mereka juga menghela nafas lega dan saling bertukar pandang satu sama lain. Semua dari mereka diam-diam tercengang. Orang ini benar-benar menakutkan. Serangan mengerikan yang dia tunjukkan sebelumnya, kemungkinan sesuatu yang bisa diblok oleh Hai Bodong dan Jia Xingtian. Kita kini sedikit sakit kepala karena Guhe telah dikalahkan. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan kembali pada kata-katanya setelah menyetujui tantangan Xiaoyan di depan begitu banyak orang. Hai Bodong menyeka keringat dingin dari dahinya dan tertawa. Bagaimanapun pertarungan besar sebelumnya telah sangat melelahkan Xiaoyan. Untungnya orang ini memiliki cukup banyak pil obat. Kecepatan pemulihan Douki-nya jauh lebih besar daripada yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika tidak, situasinya mungkin sangat buruk dalam pertarungan besar dengan Yunsan nanti. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya dan berbicara. Saat pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus pergi dan memblokir tetua dari Sekte Awan Berkabut. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan serang bersama. Jika tidak, kemungkinan akan ada cukup banyak masalah. Adapun Yunsan, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Xiaoyan. Serahkan dia pada Xiaoyan untuk ditangani, ucap Hai Bodong. Izinkan dia untuk berurusan dengan Yunsan sendirian. Bukankah itu sedikit berisiko? Wakil Kepala Asosiasi Alkemis Kimi ragu sejenak sebelum berkata, tenang, kamu tidak boleh lupa, Xiaoyan masih memiliki bantuan dari guru misterius itu. Selain itu, jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, Jia Tua dan aku atau Sirensis Kelibis dapat dengan cepat membebaskan diri dan membantunya. Mengingat kekuatan yang menakutkan dari beberapa dari kita, kemungkinan kita bahkan dapat bersaing melawan Yunsan untuk sementara, ucap Hai Bodong. Aku akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan dimulai. Pada saat itu 100.000 tentara di kaki gunung akan segera menyerang gunung sementara secara pribadi dipimpin oleh Yao Ye, ucap Jia Xingtian. Kembali ke pertarungan. Mata Guhe berwajah pucat di tanah terbuka akhirnya mulai pulih setelah dia linglung sesaat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berjubah hitam tinggi itu dan tertawa pahit. Kamu telah menang. Aku tidak akan campur tangan dalam masalah antara kamu dan Sekte Awan Berkabut hari ini. Guhe tiba-tiba tersenyum.
Tatapannya segera menyapu ke arah Yun Yun yang diam-diam berdiri di bawah panggung pernikahan. Tubuhnya bergetar, dan jubah pernikahan yang dibuat dengan hati-hati dirusak sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi serpihan yang tersebar di tanah. Yun Yun, mungkin pilihan kamu benar. Aku memang lebih lemah darinya. Yun Yun terdiam saat dia melihat senyum pahit Guhe. Guhe memiliki kebanggaan ekstrim jauh di dalam tulang-tulangnya. Orang bisa membayangkan pukulan seperti apa yang dia terima setelah dikalahkan oleh Xiaoyan. Namun dia tidak mengatakan kata lain saat ini hanya beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya dengan lembut. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Yun Yun. "Aku tidak mengalami banyak cedera serius." Guhe melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan memandang Yun San di panggung pernikahan. "Pemimpin sekte Yun San, Guhe telah kalah hari ini dan harus melakukan seperti yang aku janjikan. Aku tidak akan lagi campur tangan dalam masalah di antara kedua belah pihak. Pemimpin sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal." Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.